Halo guys, gue Said dan selamat datang di podcast Right to Creative di segmen Creative College Student. Di mana di sini gue bakal ngedatengin mahasiswa yang kuliah dengan background jurusan industri kreatif dari seluruh Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini gue datangan oleh Muhammad Ardian Akbar dari UI. Halo semuanya. Boleh dikenalin luar? Oke, jadi perkenalkan nama gue Muhammad Rian Akbar. Gue tepatnya berkuliah di jurusan Produksi Media Universitas Indonesia. Dan ya, gue udah cukup lama sih. Gua lumayan lama berpengalaman di hal-hal yang berbau kreatif gitu loh. Oh iya, di produksi media tuh ngapain aja sih emang? Di produksi media itu kan biasanya orang-orang tuh kenal cuma sebagai kayak bikin film atau bikin apa. Tapi sebenarnya kita tuh bener-bener memproduksi suatu media. Medianya itu tuh hal yang kayak ada TV, ada kayak platform di Instagram, medsos, dan jurnalistik, bahkan sampai ke jurnalistik gitu-gitu. Jadi yang penting yang berbau-bau dengan media kita semua belajarin gitu. Kalau lu fokusnya di mana berarti tuh? Kan banyak banget yang gue lihat tuh dipelajarin. Lu fokusnya di mana? Gue pribadi sebenarnya berfokus tuh di bidang desain grafis, karena gue emang dari dulu emang belajarnya tuh desain terus kan. Jadi gue pokoknya yang berbau-bau bikin desain, kalau nggak bikin kayak poster atau bikin iklan, pokoknya yang berbau tentang desain yang kalau ngomongnya tuh sebenarnya gambar dan teks gitulah. Oh, udah sejak kapan tadi? Kan udah lama. Iya, jadi semenjak SMA tuh gue masuk ke OSIS divisi humas. Nah, Oh, dari situ tuh gue mulai terjerumus sampai kira gue terjebak lah di sini gitu. berarti itu sejak berapa tahun lalu? eh Mungkin ya, 2-3 tahun lalu pokoknya. Pas pertama kali di kelas 10 masuk ke OSIS, habis itu ya masuk gitu. Berarti pas awal-awal kelas 10 lu tanpa basic langsung masuk ke situ? Iya, pas itu tiba-tiba masuk, akhirnya gue dituntut buat belajar, tapi akhirnya suka gitu kan. Akhirnya terjebak di sini gitu. Oh, tapi tantangan pertama yang lu hadepin saat lu pertama kali belajar itu apa? Bisa diceritain nggak? Apa ya, pas itu tuh sebenarnya kan orang-orang dulu belum pakai medsos ya. Pakainya tuh namanya, jadi kita kalau misalkan nyebar informasi itu bukan lewat medsos. Kita tuh nyebar informasi lewat mading-mading gitu kan. Oh iya. Pas itu tuh gue belum bikin desain atau apa. Bikinnya tuh lebih ke nempelin gambar-gambar gitu. Oh, lu Nah, gambar sendiri pakai tangan? iya. Oh iya. Kayak gambar, kalau kayak nulis, pokoknya ini ngeprint, terus tempel-tempel aja, pokoknya kayak clipping gitu lah. Tapi ini di mading gitu. Oh iya 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 Iya. 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 Berarti lu tuh bisa dibilang bikin madik ini lu harus butuh kreativitas kan? Iya. Terus dan sekarang lu udah kuliah di jurusan yang backgroundnya industri kreatif. Hmm. Terus dalam industri kreatif yang dinamis banget nih kan bisa kita lihat. Gimana sih cara lu untuk terus ngejaga inspirasi lu dan kreativitas lu? Sebenarnya tuh yang penting apa ya, sering-sering buat main keluar aja sih. Jangan semuanya terpaku dengan apa yang ada di pikiran lu, karena di pikiran lu kan nggak semua bahan tuh ada. Jadi lu harus sering-sering keluar, main keluar, kayak ngeliatin kehidupan, ngeliatin kayak iklan-iklan yang ada di billboard, atau nggak kayak ngeliatin apa ya, restoran-restoran, atau mungkin kayak perusahaan-perusahaan. Itu kan tuh selalu banyak apa ya, satu banyak inspirasi, kayak misalkan ada gambarnya kayak gimana, kalau nggak kayak logo mereka kayak gimana gitu-gitu. Nah itu tuh bisa menciptakan inspirasi-inspirasi baru gitu. Oh, jadi lu kalau nyari inspirasi tuh kayak lu keluar rumah gitu lu lihat billboard gitu nyari referensi Iya gitu. beneran. Oh, Kayak kalau nyetir tuh gue nggak ngeliatnya ke jalan, ngeliatnya ke atas tuh billboard. nggak nabrak lu. Nggak, alhamdulillah nggak. Aman, aman. Tapi ya walaupun ya gue tahu lu sering keluar ngelihat billboard lah, ngelihat makan apa restoran-restoran gitu. Tapi tetap lu pernah nggak ngalamin situasi di mana lu mentok banget sama inspirasi lu? Pernah sih, bahkan kayak apa ya, kerjaan tuh nggak kelar-kelar gitu loh. Nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar, tapi ya harusnya kan tetap jalan gitu ya. Jadi walaupun makan banyak banget waktu dan tenaga lah biar bisa balik lagi gitu. Tapi gue kalau gue jadi lu, gue punya Ya apa nih? Golda. Golda. Bisa. Jadi gue biasanya kalau lagi stres banget, gue bakal minum ini dulu. Oh itu yang biasanya orang-orang tuh duduk abis pulang kerja di Iya, iya. Indomaret gitu ya, nongkrong gitu Nah, ya. iya. Sambil mikirin hidup ya. Saya mikirin hidup. Cocok banget kayaknya buat orang-orang Cocok kayak gue banget, sih. iya, 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 habis gitu. pulang capek gitu kan, yang nggak Iya. tahu mau kerja besok apa, kayak minum ini di depan Indomaret kali ya. Di sini juga boleh. Di sini juga boleh, Boleh. boleh. Ya. Mantap. Mantap. Seger banget. Langsung Parah. muncul ide-ide gitu Parah. loh. Dah, terus tadi kayak lu pernah mentok dan berarti udah nggak mentok kan? Udah Udah mentok, mentok, udah udah fresh lagi mentok. pikiran gue.
Gue pengen nanyain satu hal deh. Berarti lu sejak berapa tahun? Dari 3 tahunan lah Iya. selama berkarir di industri ini. Ada nggak sih satu proyek yang lu bangga banget? Dan kenapa lu bisa bangga banget sama itu karya? Proyek yang gue banggain banget sebenarnya pas di semester pertama gue di produksi media sih. Itu ngapain lo? Itu tuh sebenarnya lucu ya. Pas itu tuh matkulnya sebenarnya matkul yang gak berhubungan sama media, tapi kita bikin bisnis gitu kan. Apa itu? Bikin Matkul apa? kewirausahaan. Oh, kewirausahaan. Iya. Pas itu tuh apa namanya? Padahal kan kita sebenarnya background-nya kan anak kreatif kan, gak tahu cara bikin bisnis gitu loh. Iya, iya. Tapi kita kayak bangun dari awal, bla bla bla, itu kita nyiapin sesuatu semuanya, padahal kita nggak ngerti apa-apa. Iya. Terus sampai akhirnya hasilnya bagus gitu kan. Hasilnya bagus walaupun ya namanya juga anak kreatif disuruh bisnis itu kan aneh Iya, banget iya. kan. Iya, iya. Tapi alhamdulillah hasilnya bagus, bahkan pas itu gue sampai kayak dipuji-puji sama dosen gitu-gitu, itu bikin gue bangga banget sih. Bahkan sampai proyek itu tuh apa ya, selalu gue kenang terus lah itu sebagai salah satu momen-momen terbaik gue di produksi media gitu. Oh, itu berarti pas semester 1 Iya, di kewirausahaan. kewirausahaan, dibuat UASnya gitu. Oke. Berarti kita udah bahas yang dulu-dulu. Pertanyaan terakhir deh. Lu punya target gak sih yang pengen lu capai di industri kreatif di masa depan? Dan gimana cara lu persiapin diri buat itu? Kalau target sih sebenarnya ya gue sih sesimpel hidup tenang aja lah ya dengan hobi yang gue suka gitu kan. Karena gue dari dulu udah di sini, jadi nanti mungkin gue keluar dari produksi media, gue kerja di agensi bentar, terus sama gue kerja di korporat juga nggak apa-apa sih. Yang penting apa ya, gue ngelakuin apa yang gue suka aja gitu. Terus ya hidup tenang, punya keluarga gitu. Santai itu kayak tau gak bapak-bapak santai gitu. Yang mandiin burung? Ya, yang gitu. Terus tapi ke kafe bentar gitu loh, buat koneksian gitu. Oh, Kalau nggak iya, iya. buat ngerjain klien gitu kan, itu kan santai gitu. Iya. Hidup-hidup kayak gitulah. Tapi selama ini lu pernah ikut lomba-lomba gitu nggak sih? Iya, sering ikut lomba, tapi ya belum ada yang menang ya. Oh, belum ada. Iya, jujur emang makin sini tuh makin susah karena orang-orang tuh mulai peka banget sama hal begini. Jadi kompetisi tuh makin seru sih gimana ya. Tapi doain aja, soalnya gue lagi ikut juga di PB gitu kan. Oh, iya? Iya, mewakilkan UI, Oh, mewakilkan Promed. oh Jadi kapan acaranya? minggu depan. Minggu depan? Iya, minggu depan tanggal 19. Lu udah masuk final apa gimana? Udah masuk top 5 sih. Oh, top 5. Iya, Berarti kalau lu menang di situ, lu juara? mantap tuh, iya lumayan Oh, tuh iya. kan. Iya, buat traktir teman-teman Karambol di vokasi UI gitu. Oh, yang biasanya patungan itu ya? Iya. Harganya murah tuh. Iya, iya. Oke, gue doain semoga minggu depan lu menang. Amin. Dan lu bisa traktir teman-teman lu es krim karambol itu. Amin. Dan ya semoga cita-cita lu kayak pengen kerja di BUMN, di korporat gitu, di industri kreatif, di Iya. creative agency. Ya semoga tercapai lah. Amin. Oke, thank you banget ya udah datang. Thank you. Ya. Alhamdulillah, terima kasih udah diundang Thank ke you sini. banget, ya. Iya. Oke guys, sekian aja untuk episode kali ini. Like to creative, stay creative.